program dari CGP Calon Guru Penggerak, dan ini mohon masukan dari teman-teman semuanya. Di sini kami ada bertiga CGP, nanti akan menyampaikan program masing-masing dan mohon masukan dari teman-teman. Pertama saya awali dari saya dulu. Program yang akan saya ajukan adalah namanya Gerakan Literasi Membaca dan Digital. Jadi artinya nanti akan ada program yang akan dilaksanakan di SMA 1 Waru itu terhadap siswa Gerakan Literasi Membaca Digital. Karena kalau selama ini kalau untuk membaca buku secara langsung kesannya kurang kurang greget, sehingga nanti kalau saya akan mencoba program ini secara digital. Nah, mohon program ini masukan dari teman-teman, kira-kira tanggapan dari teman-teman gimana. Dan ini bukan hanya sekedar masukan, jadi artinya nanti tetap minta dukungan dari teman-teman semuanya terhadap program ini. Insya Allah dalam waktu dekat ini program ini akan dilaksanakan. Ketika tidak ada masalah dari teman-teman untuk program ini, maka kita akan coba. Nanti setelah kita coba beberapa waktu, nanti kita akan evaluasi kembali. Kalau ada kekurangan atau apa, nanti kita perbaiki. Yang jelas ini untuk program sekolah ke depan. Yang ini memang tugas CGP, tetapi semoga ini bukan hanya tugas, tetapi bisa berlanjut untuk waktu yang lama dan seterusnya. Dan tujuan utamanya adalah semoga siswanya tingkat literasinya lebih baik, lebih tinggi. Jadi itu yang dari saya. Selanjutnya Pak Subed. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Rizky tentang programnya Pak Rizky. Sedangkan program dari saya, yaitu saya sudah ke siswa, sudah memberikan angket dan minta masukan siswa berkaitan dengan Merdeka Belajar. Jadi dari kesimpulan angket yang sudah saya sampaikan ke siswa, di situ siswa menginginkan kegiatan pembelajaran yang bertanggung jawab dan menyenangkan. Salah satunya yaitu belajar di mana saja dengan guru siapa saja. Jadi rencananya ada satu hari di mana siswa itu kita memberikan kebebasan, terserah mereka belajar di mana dan dengan siapa. Misalkan ingin belajar tentang bertani, silakan mereka langsung ke sawah, seperti itu. Kemudian misalkan belajar tentang bagaimana nelayan, mereka langsung ke ini dengan nelayannya. Atau misalkan ingin belajar tentang berternak sapi, sudah langsung ke peternaknya, seperti itu. Jadi program ini Merdeka Belajar, setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Itu program dari saya. Mungkin dilanjutkan Ibu Romlah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Program yang saya rencanakan, saya ingin berbentuk ekstrakurikuler, yaitu bernama konspirasi, konseling pribadi remaja aksi. Nah, ini konselor sebaya. Kenapa saya ingin membentuk sebagai kegiatan ekstrakurikuler? Karena saya anggap bahwa siswa banyak bermasalah, ada yang bermasalah, cuma mereka sering enggan ke guru BK. Mungkin dengan dibentuknya konselor sebaya ini, program ini, mereka bisa bercerita atau curhat kepada konselor sebaya yang dipilih, yaitu kelas 11 dan 12, karena kalau kelas 10 kan masih baru. Dan ini harus melalui seleksi dari guru BK dan juga mungkin nanti didampingi oleh BKKBN yang membawahi PIK Remaja. Mungkin ini program saya, mungkin nanti bisa ada usulan. Terima kasih. Oke, jadi itu tiga program dari 3 CGP yang berbeda dan sasarannya jelas, semuanya di siswa. Hanya tingkat pelaksana saja yang berbeda. Mohon masukan dari teman-teman. Kalau ada masalah disampaikan atau usulannya masuk di mana, mohon nanti disampaikan terkait ketiga program ini.
kalau misalkan ketika program ini sudah dianggap enak, nyaman, dilanjutkan tanpa ada ini ya tidak apa-apa monggo. Ini Pak Waka Sarpras. Pak Waka Sarpras dulu. Untuk saya tertarik juga programnya bukan program cuman gini program itu kan setelah program biasanya dilaksanakan di luar sekolah, di luar kegiatan sekolah, Di luar jam sekolah. Ini saya lebih tertarik juga ini seandainya bergabung atau kolaborasi dengan perundungan Pak Isam itu, karena di situ hampir sama kayaknya ya. Walaupun tidak sama kan perundungan kan permasalahan juga pada siswa. Belumlah juga ada terkait dengan permasalahan juga. Bisa kerjasama di situ mungkin. Atau kelihatannya waktunya kapan itu? Di luar jam sekolah rencananya. Pak Isam kan di luar jam sekolah. Ya, sudah jam. Yang kedua untuk Pak Subed, Setiap orang Merdeka ada guru, belajar. iya, yang tempat adalah kalau mau belajar pertanian ya pertanian. Pertanian. Tapi keluar sekolah diajar. pulang sekolah. Apa semua kelas Pak? Rencananya siswa itu dikelompokkan berdasarkan minatnya masing-masing dan mereka itu menyebar sesuai dengan kelompoknya. Dan jadi sebagai bentuk tanggung jawab mereka akan membuat laporan ini dan men-share di medsos juga, mempublikasikan kegiatannya. Bagus juga itu. Berarti kan dirasa di jam belajar. Di jam belajar. Keluar kelas. Di luar ini. Ya terserah mereka, kalau misalkan ingin belajar ke gurunya sendiri tidak masalah. Tapi kalau ingin belajar sesuatu yang lain, bisa jadi di luar sekolah. Sesuai kebutuhan siswa. Terima kasih. Yang ada apakah kurikulum? Kurikulum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kita paparkan teman-teman itu usulan program itu bagus. Saya kira untuk sekolah itu wajib untuk memfasilitasi supaya benar-benar terlaksana itu. Dari IC kita memang sudah kementerian itu negara kan sudah mewajibkan bagaimana kita untuk meningkatkan literasi. Cuma dari Pak Subed juga itu kan pembelajaran kontekstual itu kan sudah menjadi tren pembelajaran terkini, dan juga dari Bu Romla itu kan juga saya kira perlu diapresiasi untuk program-program selanjutnya sehingga nanti bisa terlaksana dengan baik. Cuma permasalahannya sekarang itu untuk tataran teknis itu perlu dimatangkan seperti apa dan bagaimana itu kan nanti supaya benar-benar tepat sasaran dan tepat guna, dan nanti hasilnya juga bagus ya, efektif, efisien dan seperti itu. Makanya itu sebelum itu benar-benar dilanjutkan perlu dikaji lebih lanjut tentang teknik dan pelaksanaannya seperti itu barangkali. Terima kasih. Terima kasih Pak Wakil Kurikulum. Ada yang lain? Bapak Isam. Gini Pak, saya tertarik dengan programnya Pak Rizky. Itu nanti bentuknya yang akan di aplikasinya apakah sudah ada atau akan dibuatkan baru, atau kita PDF saja yang di dalam HP? Nah, kalau yang namanya digital maka nanti disesuaikan dengan kepunyaan siswa. Jadi artinya melalui HP bisa, melalui website sekolah bisa, terus aplikasinya digunakan apakah secara baru tidak buat baru, tetapi sebelum program ini diluncurkan maka ada pendataan terlebih dahulu tentang kemampuan digital siswa. Mereka tahunya sebatas apa, jadi nanti disesuaikan dengan adanya siswa. Jadi kalau saya awal langkah seperti yang disampaikan Pak Waka tadi, memang akan ada kajian dulu awal ke siswa tentang pengetahuan siswa, baru sesudah itu nanti akan disesuaikan dengan yang disampaikan oleh siswa. Karena tidak mungkin saya memberikan aplikasi lain sedangkan siswanya tidak paham. Jadi menggunakan yang sudah ada, hanya formatnya nanti yang kita rumus sedemikian rupa sehingga lebih menarik.
Jadi Sebenarnya di perpustakaan kita itu sudah kerjasama dengan Erlangga itu. Kita kan sudah beli itu perangkat e-booknya itu dan disediakan aplikasinya. Cuma kita sekarang masih belum mengoptimalkan penggunaannya sekarang. Jadi tinggal dilihat ulang aplikasinya dengan e-booknya untuk diterapkan langsung ke anak-anak. Tidaknya sudah ada, Ya. aplikasinya sudah ada. Ya, makanya kan hari ini dikumpulkan dalam rangka itu. Jadi nanti masukan dari teman-teman nanti kita akan tindak lanjuti terhadap program ini. Mungkin ada yang lain, Bapak, Ibu? Ada tambahan yang lain? Pasti untuk literasi itu teman kita, bukan hanya murid kita, bukan hanya dibacanya, ditulisnya. Apa itu termasuk yang CD aplikasi sampai itu ada program tulis, karya tulis ilmiah remaja kan ada di situ. Ya, sementara yang kita angkat tidak ke sana karena kalau literasi itu kan sebenarnya kan ada 6, hanya saja yang kita angkat membaca digitalnya. Karena kalau langsung diterapkan ke 6-6-nya rumusannya masih ini agak gimana. Jadi kita coba satu per satu dulu, Pak. Jadi yang kita angkat membaca digitalnya dulu. Sesudah itu nanti baru kita ke literasi yang lain. Kan ada 6 itu literasinya. Ada 6. Termasuk literasi finansial. Termasuk literasi finansial ada. Coba kita tidak fokus ke sana, fokus ke satu ini dulu. Kalau ini berhasil meningkatkan, insya Allah kita lanjut kepada yang lain. Minyak. Mungkin ada masukan yang lain dari teman-teman? Burung dia Saya kan membuat program. Ada? Bila ada cukup ya? Cukup. Cukup baik. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Nanti masukan dari teman-teman semua kita follow up. Terima kasih Pak Wakakurikulum. Jadi nanti kita kaji kembali teknis pelaksanaan itu yang pertama nanti kita kaji. Nanti kalau ada langkah-langkah berikutnya akan kami sampaikan di pertemuan berikutnya insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mencoba membahas program dari CGP calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah hadir di sini. Ibu sengaja mengumpulkan kalian, memilih kalian dari kelas 11 dan 12 untuk mengkomunikasikan sebuah program yang akan ibu rencanakan untuk ibu bentuk dan jalankan di sekolah ini, sekolah kita yang ini. Nah, program ini namanya ibu namakan konspirasi. Apa itu? Kepanjangannya konseling pribadi remaja aksi. Nah, di sini titik utamanya adalah sebagai seorang, kalian ini akan ditunjuk sebagai seorang konselor sebaya bagi teman-teman kalian sendiri. Kenapa ibu pilih kelas 11 dan 12? Kenapa tidak kelas 10? Karena kalau kelas 10 itu kan masih baru, ibu belum mengenal mereka, belum begitu mengenal. Meskipun sudah ada, cuma ibu masih ingin lihat perkembangannya. Jadi kalau kelas 11 dan 12 itu sudah ibu tahu track record mereka. Kalian yang dipanggil ke sini ini adalah anak-anak yang dipandang mampu untuk menjadi seorang konselor sebaya. Nah, sebelum ibu menjelaskan lebih lanjut tentang program ini, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada ibu tentang program ini. Sudah jelas? Ini konselor sebaya. Jadi,
sudah mau, nanti pasti dites juga kita guru BK bekerjasama dengan BPKBN, tes kalian baik itu wawancara ataupun tulis mengenai kesiapan dan layak tidaknya. Nah, karena ini konselor sebaya ini harus bisa dengan bijak menampung semua keluh kesah anak-anak, meskipun kita dalam keadaan juga bermasalah. Jadi kita harus siap. Ada siswa lain yang mau konseling, harus siap. Nah, kenapa harus ada konselor sebaya? Kan sudah ada guru BK, misalkan seperti itu ya pertanyaan kalian. Nah, ini terkadang anak-anak melihat permasalahan-permasalahan dan perkembangan zaman sekarang, ya ada banyak permasalahan juga, tapi mereka tidak mau ke BK, sungkan mungkin, atau malu, atau malah takut gitu ya. Nah, jadi anak-anak bisa curhat ke kalian yang sudah nantinya ditunjuk sebagai konselor sebaya. Mereka bebas memilih kepada siapa mereka percaya untuk bercerita. Nah, kode etik yang harus dikuasai adalah ketika anak-anak atau teman-teman kalian yang bercurhat kepada kalian, maka cerita mereka tidak boleh kalian ceritakan ke orang lain, karena seperti itu, guru BK juga seperti itu. Tidak boleh menceritakan permasalahan konseling, istilahnya anak-anak itu konseling. Jadi dari beberapa ratus lainnya ini bisa bebas memilih kalian untuk memilih teman curhat, istilahnya kalau anak-anak sekarang curhat. Takut, karena apa? Ibu lihat kan, bukan hanya permasalahan bolos saja, tapi juga banyak hal-hal permasalahan pribadi yang mereka bawa dari rumah. Misal mereka dari keluarga broken home, nah mereka juga orang tuanya banyak yang ke luar negeri jadi TKW, PKI, kemudian mereka tinggal dengan kakek nenek, sehingga mereka mempunyai permasalahan. Kenapa? Masa remaja ini adalah masa di mana mereka ingin ada orang yang mendengarkan mereka, paling tidak ada orang yang memperhatikan. Kenapa banyak bermasalah? Mereka mencari perhatian di luar sana dengan cara yang salah. Jadi, apa kalian sanggup nanti seumpama ketika sudah menjalani tes wawancara, apakah kalian sanggup untuk menjadi konselor sebaya, teman curhat lah istilahnya? Nah, meskipun ada permasalahan sendiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah hadir di sini. Ibu sengaja mengumpulkan kalian, memilih kalian dari kelas 11 dan 12 untuk mengkomunikasikan sebuah program yang akan ibu rencanakan untuk ibu bentuk dan jalankan di sekolah kita yang ini. Nah, program ini namanya ibu namakan konspirasi. Apa itu? Kepanjangannya konseling pribadi remaja aksi. Nah, di sini titik utamanya adalah sebagai seorang, kalian ini akan ditunjuk sebagai seorang konselor sebaya bagi teman-teman kalian sendiri. Kenapa ibu pilih kelas 11 dan 12? Kenapa tidak kelas 10? Karena kalau kelas 10 itu kan masih baru, ibu belum mengenal mereka, belum begitu mengenal, meskipun sudah ada, cuma ibu masih ingin melihat perkembangannya. Jadi kalau kelas 11 dan 12 itu sudah ibu tahu track record mereka. Kalian yang dipanggil ke sini ini adalah anak-anak yang dipandang mampu untuk menjadi seorang konselor sebaya. Nah, sebelum ibu menjelaskan lebih lanjut tentang program ini, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada ibu tentang program ini. Sudah jelas? Ini konselor sebaya. Jadi
tugasnya. Tugasnya itu adalah kalian ditunjuk. Hal pertama adalah kalian mau tidak dijadikan konselor sebaya. Nah, kalau sudah mau nanti pasti dites juga. Kita guru BK bekerjasama dengan BPKBN tes kalian baik itu wawancara ataupun tulis mengenai kesiapan dan layak tidaknya. Nah, karena ini konselor sebaya ini harus bisa dengan bijak menampung semua keluh kesah anak-anak, meskipun kita dalam keadaan juga bermasalah. Jadi kita harus siap. Ada siswa lain yang mau konseling, harus siap. Nah, kenapa harus ada konselor sebaya? Kan sudah ada guru BK, misalkan seperti itu ya pertanyaan kalian. Nah, ini terkadang anak-anak melihat permasalahan-permasalahan dan perkembangan zaman sekarang, ya ada banyak permasalahan juga, tapi mereka tidak mau ke BK, sungkan mungkin, atau malu, atau malah takut gitu ya. Nah, jadi anak-anak bisa curhat ke kalian yang sudah nantinya ditunjuk sebagai konselor sebaya. Mereka bebas memilih kepada siapa mereka percaya untuk bercerita. Nah, kode etik yang harus dikuasai adalah ketika anak-anak atau teman-teman kalian yang bercurhat kepada kalian, maka cerita mereka tidak boleh kalian ceritakan ke orang lain. Karena seperti itu, guru BK juga seperti itu. Tidak boleh menceritakan permasalahan konseling, istilahnya anak-anak itu konseling. Jadi dari beberapa ratus lainnya ini bisa bebas memilih kalian untuk memilih teman curhat, istilahnya kalau anak-anak sekarang curhat apapun. Karena apa? Ibu lihat kan, bukan hanya permasalahan bolos saja, tapi juga banyak hal-hal permasalahan pribadi yang mereka bawa dari rumah. Misal mereka dari keluarga broken home. Nah, mereka juga orang tuanya banyak yang ke luar negeri jadi TKW, PKI, kemudian mereka tinggal dengan kakek nenek, sehingga mereka mempunyai permasalahan. Karena apa? Masa remaja ini adalah masa di mana mereka ingin ada orang yang mendengarkan mereka. Paling tidak ada orang yang memperhatikan. Kenapa banyak bermasalah? Mereka mencari perhatian di luar sana dengan cara yang benar. Jadi, apa kalian sanggup nanti seumpama ketika sudah menjalani tes wawancara, apakah kalian sanggup untuk menjadi konselor sebaya teman curhat lah istilahnya? Nah, meskipun ada permasalahan sendiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah hadir di sini. Ibu sengaja mengumpulkan kalian, memilih kalian dari kelas 11 dan 12 untuk mengkomunikasikan sebuah program yang akan ibu rencanakan untuk ibu bentuk dan jalankan di sekolah kita yang ada. Nah, program ini namanya ibu namakan konspirasi. Apa itu? Kepanjangannya konseling pribadi remaja aksi. Nah, di sini titik utamanya adalah sebagai seorang, kalian ini akan ditunjuk sebagai seorang konselor sebaya bagi teman-teman kalian sendiri. Kenapa ibu pilih kelas 11 dan 12? Kenapa tidak kelas 10? Karena kalau kelas 10 itu kan masih baru, ibu belum mengenal mereka, belum begitu mengenal. Meskipun sudah ada, cuma ibu masih ingin melihat perkembangannya. Jadi kalau kelas 11 dan 12 itu sudah ibu tahu track record mereka. Kalian yang dipanggil ke sini ini adalah anak-anak yang dipandang mampu untuk menjadi seorang konselor sebaya. Nah,
Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut tentang program ini, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Ibu tentang program ini. Sudah jelas? Ini konselor sebaya. Jadi tugasnya itu adalah kalian ditunjuk. Hal pertama adalah kalian mau tidak dijadikan konselor sebaya. Nah, kalau sudah mau nanti pasti dites juga. Kita guru BK bekerjasama dengan BPKBN tes kalian baik itu wawancara ataupun tulis mengenai kesiapan dan layak tidaknya. Nah, karena ini konselor sebaya ini harus bisa dengan bijak menampung semua keluh kesah anak-anak, meskipun kita dalam keadaan juga bermasalah. Jadi kita harus siap. Ada siswa lain yang mau konseling, harus siap. Nah, kenapa harus ada konselor sebaya? Kan sudah ada guru BK, misalkan seperti itu ya pertanyaan kalian. Nah, ini terkadang anak-anak melihat permasalahan-permasalahan dan perkembangan zaman sekarang. Ya, ada banyak permasalahan juga, tapi mereka tidak mau ke BK, sungkan mungkin, atau malu, atau malah takut gitu ya. Nah, jadi anak-anak bisa curhat ke kalian yang sudah nantinya ditunjuk sebagai konselor sebaya. Mereka bebas memilih kepada siapa mereka percaya untuk bercerita. Nah, kode etik yang harus dikuasai adalah ketika anak-anak atau teman-teman kalian yang bercurhat kepada kalian, maka cerita mereka tidak boleh kalian berkaitan ke orang lain. Karena seperti itu, guru BK juga seperti itu. Tidak boleh menceritakan permasalahan konseling, istilahnya anak-anak itu konseling. Jadi dari beberapa ratus lainnya ini bisa bebas memilih kalian untuk memilih teman curhat, istilahnya kalau anak-anak sekarang curhat apapun. Karena apa? Ibu lihat kan, bukan hanya permasalahan bolos saja, tapi juga banyak hal-hal permasalahan pribadi yang mereka lalui dari rumah. Misal mereka dari keluarga broken home. Nah, mereka juga orang tuanya banyak yang ke luar negeri jadi TKW, PKI, kemudian mereka tinggal dengan kakek nenek, sehingga mereka mempunyai permasalahan. Kenapa? Masa remaja ini adalah masa di mana mereka ingin ada orang yang mendengarkan mereka. Paling tidak ada orang yang memperhatikan. Kenapa banyak bermasalah? Mereka mencari perhatian di luar sana dengan cara yang salah. Jadi, apa kalian sanggup nanti seumpama ketika sudah menjalani tes wawancara, apakah kalian sanggup untuk menjadi konselor sebaya, teman curhat lah istilahnya? Nah, meskipun ada permasalahan sendiri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah hadir di sini. Ibu sengaja mengumpulkan kalian, memilih kalian dari kelas 11 dan 12 untuk mengkomunikasikan sebuah program yang akan Ibu rencanakan untuk Ibu bentuk dan jalankan di sekolah ini, sekolah kita yang ini. Nah, program ini namanya Ibu namakan konspirasi. Apa itu? Kepanjangannya konseling pribadi remaja aksi. Nah, di sini titik utamanya adalah sebagai seorang, kalian ini akan ditunjuk sebagai seorang konselor sebaya bagi teman-teman kalian sendiri. Kenapa Ibu pilih kelas 11 dan 12? Kenapa tidak kelas 10? Karena kalau kelas 10 itu kan masih baru, Ibu belum mengenal mereka, belum begitu mengenal
meskipun sudah ada, cuma ibu masih ingin melihat perkembangannya. Jadi kalau kelas 11 dan 12 itu sudah ibu tahu track record mereka. Kalian yang dipanggil ke sini ini adalah anak-anak yang dipandang mampu untuk menjadi seorang konselor sebaya. Nah, sebelum ibu menjelaskan lebih lanjut tentang program ini, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada ibu tentang program ini. Sudah jelas? Jadi konselor sebaya. Tugasnya itu adalah kalian ditunjuk. Hal pertama adalah kalian mau tidak dijadikan konselor sebaya. Nah, kalau sudah mau nanti pasti dites juga. Kita guru BK bekerjasama dengan BPKBN tes kalian baik itu wawancara ataupun tulis mengenai kesiapan dan layak tidaknya. Nah, karena ini konselor sebaya ini harus bisa dengan bijak menampung semua keluh kesah anak-anak, meskipun kita dalam keadaan juga bermasalah. Jadi kita harus siap. Ada siswa lain yang mau konseling, harus siap. Nah, kenapa harus ada konselor sebaya? Kan sudah ada guru BK, misalkan seperti itu ya pertanyaan kalian. Nah, ini terkadang anak-anak melihat permasalahan-permasalahan dan perkembangan zaman sekarang, ya ada banyak permasalahan juga, tapi mereka tidak mau ke BK, sungkan mungkin, atau malu, atau malah takut gitu ya. Nah, jadi anak-anak bisa curhat ke kalian yang sudah nantinya ditunjuk sebagai konselor sebaya. Mereka bebas memilih kepada siapa mereka percaya untuk bercerita. Nah, kode etik yang harus dikuasai adalah ketika anak-anak atau teman-teman kalian yang bercurhat kepada kalian, maka cerita mereka tidak boleh kalian ceritakan ke orang lain. Karena seperti itu, guru BK juga seperti itu. Tidak boleh menceritakan permasalahan konseling, istilahnya anak-anak itu konseling. Jadi dari beberapa ratus lainnya ini bisa bebas memilih kalian untuk memilih teman curhat, istilahnya kalau anak-anak sekarang curhat apapun. Karena apa? Ibu lihat kan, bukan hanya permasalahan bolos saja, tapi juga banyak hal-hal permasalahan pribadi yang mereka bawa dari rumah. Misal mereka dari keluarga broken home. Nah, mereka juga orang tuanya banyak yang ke luar negeri jadi TKW, PKI, kemudian mereka tinggal dengan kakek nenek, sehingga mereka mempunyai permasalahan. Karena apa? Masa remaja ini adalah masa di mana mereka ingin ada orang yang mendengarkan mereka. Paling tidak ada orang yang memperhatikan. Kenapa banyak bermasalah? Mereka mencari perhatian di luar sana dengan cara yang salah. Jadi, apa kalian sanggup nanti seumpama ketika sudah menjalani tes wawancara, apakah kalian sanggup untuk menjadi konselor sebaya teman curhat lah istilahnya? Nah, meskipun ada permasalahan sendiri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah hadir di sini. Ibu sengaja mengumpulkan kalian, memilih kalian dari kelas 11 dan 12 untuk mengkomunikasikan sebuah program yang akan ibu rencanakan untuk ibu bentuk dan jalankan di sekolah ibu, sekolah kita yang ini. Nah, program ini namanya ibu namakan konspirasi. Apa itu? Kepanjangannya konseling pribadi remaja aksi. Nah, di sini titik utamanya adalah sebagai seorang, kalian ini akan ditunjuk sebagai seorang konselor
kalian sendiri. Kenapa ibu pilih kelas 11 dan 12? Kenapa tidak kelas 10? Karena kalau kelas 10 itu kan masih baru, ibu belum mengenal mereka, belum begitu mengenal. Meskipun sudah ada, cuma ibu masih ingin melihat perkembangannya. Jadi kalau kelas 11 dan 12 itu sudah ibu tahu track record mereka. Kalian yang dipanggil ke sini ini adalah anak-anak yang dipandang mampu untuk menjadi seorang konselor sebaya. Nah, sebelum ibu menjelaskan lebih lanjut tentang program ini, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada ibu tentang program ini. Sudah jelas? Ini konselor sebaya. Jadi, tugasnya itu adalah kalian ditunjuk. Hal pertama adalah kalian mau tidak dijadikan konselor sebaya. Nah, kalau sudah mau nanti pasti dites juga. Kita guru BK bekerjasama dengan BPKBN tes kalian baik itu wawancara ataupun tulis mengenai kesiapan dan layak tidaknya. Nah, karena ini konselor sebaya ini harus bisa dengan bijak menampung semua keluh kesah anak-anak, meskipun kita dalam keadaan juga bermasalah. Jadi kita harus siap. Ada siswa lain yang mau konseling, harus siap. Nah, kenapa harus ada konselor sebaya? Kan sudah ada guru BK, misalkan seperti itu ya pertanyaan kalian. Nah, ini terkadang anak-anak melihat permasalahan-permasalahan dan perkembangan zaman sekarang, ya ada banyak permasalahan juga, tapi mereka tidak mau ke BK, sungkan mungkin, atau malu, atau malah takut gitu ya. Nah, jadi anak-anak bisa curhat ke kalian yang sudah nantinya ditunjuk sebagai konselor sebaya. Mereka bebas memilih kepada siapa mereka percaya untuk bercerita. Nah, kode etik yang harus dikuasai adalah ketika anak-anak atau teman-teman kalian yang bercurhat kepada kalian, maka cerita mereka tidak boleh kalian sebutkan ke orang lain. Karena memang seperti itu, BK juga seperti itu. Tidak boleh menceritakan permasalahan konseling, istilahnya anak-anak itu konseling. Jadi dari beberapa ratus lainnya ini bisa bebas memilih kalian untuk memilih teman curhat, istilahnya kalau anak-anak sekarang curhat. Takut, karena apa? Ibu lihat kan, bukan hanya permasalahan bolos saja, tapi juga banyak hal-hal permasalahan pribadi yang mereka bawa dari rumah. Misal mereka dari keluarga broken home. Nah, mereka juga orang tuanya banyak yang ke luar negeri jadi TKW, PKI, kemudian mereka tinggal dengan kakek nenek, sehingga mereka mempunyai permasalahan. Kenapa? Masa remaja ini adalah masa di mana mereka ingin ada orang yang mendengarkan mereka. Paling tidak ada orang yang memperhatikan. Kenapa banyak bermasalah? Mereka mencari perhatian di luar sana dengan cara yang salah. Jadi, apa kalian sanggup nanti seumpama ketika sudah menjalani tes wawancara, apakah kalian sanggup untuk menjadi konselor sebaya, teman curhat lah istilahnya? Nah, meskipun ada permasalahan sendiri, ya.